Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 105. Mendengar itu, tanya Fang Qiu. Orang itu memiliki kebencian padamu dan sangat kuat. Jika tidak ada kebencian dan dia tidak kuat, mengapa mereka membayar harga tinggi untuk mempekerjakan seseorang? Tingkat prajurit bela diri. Pemuda kaya menjawab, lebih kuat dari kita. Tapi ini hanya akan menjadi pertandingan persahabatan, tanpa bahaya nyata. Tuan, Anda menerima ini, yang perlu Anda lakukan adalah mengalahkannya. Fang Qiu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak tertarik pada pertarungan kecil seperti itu. Lebih penting, dia punya cukup uang. Karena orang itu tidak terlalu jahat, dia tidak punya alasan untuk terlibat. Bagaimanapun, dia belum memiliki niat untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah di bidang seni bela diri. Dia tidak menjawab. Setelah menggelengkan kepalanya, dia berbalik untuk pergi. Menguasai. Melihat ini, pemuda kaya menjadi gelisah tetapi dia tidak berani menghalangi jalan. Dia berteriak dengan tergesa-gesa, nomor saya 138XXXXXXXX. Tuan, hubungi saya jika Anda butuh uang. Fang Qiu menghilang sebelum suaranya memudar. Namun, dia ingat nomor itu. Dia mungkin membutuhkannya suatu hari. Dalam gelap, Fang Qiu berlari cepat melintasi jalan-jalan kosong. Dia berpikir sambil berjalan. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya untuk mencari alamat. Dia mengkonfirmasi arah dan melanjutkan dengan cepat. Segera setelah itu, dia berada di luar panti asuhan. Itu alamat yang dia cari. Dia menyelinap ke panti asuhan. Dan pergi ke kantor presiden. Dia membuka koper dan mengeluarkan 550.000. Meletakkannya di meja hadiah, dia mengambil kertas dan pena dari meja dan meninggalkan catatan. Di antara 550.000 ini, 50.000 yuan diambil dari desa. Sekarang dia menyumbangkan 2 kali lipat jumlahnya. Semuanya baik-baik saja. 450.000 lainnya berasal dari Fang Qiu sendiri. Setelah meninggalkan uang dan uang kertas, Fang Qiu meninggalkan panti asuhan. Dia berharap anak-anak ini tanpa orang tua dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, berita tentang harta karun bumi menyebar seperti badai. Tanpa keraguan, berita ini membuat kegemparan sekaligus. Semua orang di lingkaran seni bela diri di Jiangjing terkejut. Harta bumi muncul di pameran dagang ini. Bukankah ini hanya pameran dagang yang sangat kecil? Mengapa harta bumi muncul di sana? Apakah aku salah dengar? Mengapa ada orang yang menjual harta karun bumi untuk mendapat uang? Ini terlalu aneh. Tidak mungkin, pameran dagang ini sangat kecil sehingga aku bahkan tidak hadir. Mengapa harta bumi muncul ketika saya tidak ada di sana? Persetan. Saya sangat menyesal. Astaga. Kenapa aku tidak pergi? Mendengar berita ini, seniman bela diri di Jiangjing merasa kaget dengan penyesalan yang mendalam. Karena harta bumi terlalu langka. Akan sangat menyenangkan jika mereka bisa melihatnya. Biarkan bersama membelinya. Beberapa yang kaya jauh kesal. Mereka tidak menghadiri pameran dagang kecil ini atau harta bumi ini akan berada di saku mereka tidak peduli berapa biayanya. Saat berita tentang harta karun bumi menyebar di lingkaran seni bela diri di Jiangjing. Sebuah posting tentang harta karun bumi dan master misterius di Jiangjing diterbitkan pada forum khusus untuk para praktisi seni bela diri. Harta bumi muncul. Seorang guru misterius melakukan penyelamatan yang mengejutkan. Judul tulisan itu sangat menarik. Pameran perdagangan seni bela diri Jiangjing berlangsung sesuai rencana. Pada pekan raya perdagangan kecil ini, seorang pria misterius keluar dengan tiba-tiba. Dia menjual harta karun bumi di depan umum dan menuntut pembayaran hanya berupa uang tunai. Akhirnya, harta karun bumi dijual seharga 1.500.000 kepada Penatua Yi dari Jiangjing. Apalagi, setelah pameran perdagangan, sekelompok seniman bela diri yang menghadiri pameran dagang mengejar pria misterius itu dengan harapan menemukan asal-usul harta bumi. Mereka mengalami kecelakaan di jalan. Pada saat itu, seorang gadis berdiri di tengah jalan, akan ditabrak oleh mobil yang berjalan pada 60 km. Ini benar karena saya ada di sana secara pribadi. Jika Anda ragu, silakan verifikasi dengan praktisi seni bela diri di Jiangjing. Seluruh acara dirangkum menjadi paragraf pendek di pos. Segera, banyak seniman bela diri ditarik. Omong kosong. Nyata. Mengapa ada orang yang menjual harta karun bumi? Apakah benar-benar ada harta karun bumi? Kedengarannya seperti dongeng. Posting pembuka, bangun. Pos pembuka, apakah Anda mengerjakan novel? Baik, seseorang menjual harta karun bumi. Tapi bagaimana dia bisa mendorong mobil cepat pergi dengan satu telapak tangan? Mustahil. Selesai. Siapa yang akan percaya ini? Pembuka pos sedang bermimpi lagi.
Kejadian ini mungkin terlalu aneh. Semua pembaca posting ini tidak percaya. Mereka merasa mustahil untuk menjadi kenyataan. Tentu saja. Teori relativitas bermakna dalam praktik. Dimanapun ada orang-orang kafir, akan ada orang percaya. Meskipun dipertanyakan oleh banyak orang. Posting ini menjadi hit dan segera penampilan harta karun bumi menyebar ke seluruh lingkaran seni bela diri. Banyak orang dengan koneksi di lingkaran seni bela diri Jiangjing menelepon untuk memverifikasi keaslian cerita ini. Dan jawaban yang mereka terima sebagian besar positif. Kali ini, seluruh dunia seni bela diri terkejut. Bagaimanapun, harta karun bumi yang diberkahi secara alami jarang terjadi. Jika seseorang cukup beruntung untuk mendapatkan harta bumi, dia akan menyembunyikannya dengan aman. Tidak mungkin dia akan mengungkapkannya di depan orang lain. Apalagi melelang. Tanpa keraguan. Ini adalah pertama kalinya dalam lingkaran seni bela diri bahwa harta karun bumi dijual di depan umum. Hanya Fang Qiyu yang bisa melakukan hal aneh seperti itu. Beberapa dari mereka mengirim permintaan kunjungan Penatuai segera setelah berita tentang harta dunia muncul, saling jatuh hati karena keinginan mereka untuk bertemu dengan Penatuai. Setelah kembali ke rumah, wajah Penatuai cerah karena senang melihat semua permintaan kunjungan. Dia berpikir sendiri bahwa 1.500.000 ini benar-benar layak. Pada waktu bersamaan, petugas Li Ji mengenakan pakaian sipil sedang duduk di kursi penumpang kendaraan lintas negara. Pengemudi itu adalah seorang pria muda berusia awal 20-an. Dia juga adalah seorang perwira militer dan master tingkat pahlawan tingkat 1. Li, pria yang kamu sebutkan padaku sebelumnya tidak bisa berada di alam guru. Saya yakin Anda salah. Petugas itu berkata dengan percaya diri sambil tersenyum. Luosu, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Itu bukan kabar angin. Li Ji mengerucutkan bibirnya dan melanjutkan, kamu telah mencapai tingkat superior bela diri kelas 1 di usia yang begitu muda. Saya akui bahwa Anda adalah bakat yang sangat langka dalam seni bela diri. Namun, Anda tidak bisa menolak untuk percaya karena kesombongan Anda. Aku melihatnya melompat ke atap dan melompati dinding. Jika dia bukan seorang guru, bagaimana Anda bisa menjelaskan ini? Petugas Luosu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku hanya tidak bisa mempercayainya. Itu terlalu nyaman bagimu untuk dengan santai bertemu dengan seorang ahli super di alam guru. Luosu tertawa kecil, menatap Li Ji. Mustahil untuk berbicara denganmu. Li Ji memutar matanya ke arah Luosu tanpa daya. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya untuk menghabiskan waktu perjalanan yang membosankan dengan menjelajahi internet. Dia login di forum seni bela diri. Dia membuka bagian Jiangjing dan memeriksa berita terbaru. Li Ji tertegun sekaligus. Melihat apa yang saya katakan. Li Ji memindahkan ponselnya ke wajah Luosu dan memintanya untuk memperlambat. Dia berkata, malam ini sebuah kejadian aneh terjadi di lingkaran seni bela diri di Jiangjing. Seorang pria secara terbuka menjual harta karun bumi di sebuah pameran dagang yang sangat kecil. Apa? Tanya Luosu, kaget. Menjual harta bumi. Betul sekali. Jawab Li Ji saat browsing di ponselnya. Ini telah diverifikasi oleh banyak praktisi seni bela diri di Jiangjing. Kedengarannya sah. Ya ampun. Seseorang menjual harta karun bumi. Luosu bergumam, benar-benar heran. Dia kemudian menambahkan, nasib buruk. Jika kita bisa sampai di sana lebih awal, harta karun bumi ini mungkin ada di sakuku sekarang. Di sini, Li Ji tidak menanggapi Luosu. Dia terus mengungkapkan penemuannya. Menurut kebocoran di forum seni bela diri, pria ini terdengar sangat muda dan muncul dalam pakaian olahraga. Pada saat ini, Li Ji tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia berkomentar, ini mungkin pria misterius yang kuceritakan padamu. Omong kosong. Luosu tertawa. Masih memikirkan lelaki misteriusmu. Anda tidak akan menyerah sampai semua harapan hilang. Li Ji mendengus dengan beberapa sikap dan berkata, kamu akan melihat ketika itu datang. Haha. Luosu tertawa keras dan mencibir, ketika datang, aku akan menggali pria misteriusmu dan menunjukkan kepadamu apa yang aku punya. Li Ji melengkungkan bibirnya. Memikirkan pria misterius itu, dia tidak bisa menahan nafas panjang. Dia percaya bahwa dia bisa menembus tingkat prajurit untuk mencapai tingkat pahlawan jika dia bisa mengetahui langkah pria misterius itu di Danau Tengah. Saat dia memikirkan hal ini, Li Ji sangat ingin menemukan pria misterius itu. Metode apa yang kamu miliki? Tanya Li Ji, menatap Luosu. Jika pria misterius itu menolak untuk keluar, siapa yang bisa membuatnya? Bukankah ini sederhana? Saya punya rencana. Luosu kembali menyeringai misterius. Rencana apa? Katakan padaku. Li Ji mendesak. Luosu menolak untuk berbagi. Katakan atau tidak.
Li Ji meraih roda doa di depan kursi. Luo Su mengangkat alisnya. Dia tersenyum dengan tenang dan menjawab, aku akan memberitahumu. Itu bagus. Li Ji meletakkan roda doa. Roda doa ini diperoleh dari penjelmaan Buddha di Tibet. Temannya sangat menghargainya. Mengancamnya dengan roda doa ini tidak pernah gagal. Rencana apa? Tanya Li Ji. Luo Su tertawa kecil dan menjawab dua kata. Anjing polisi. Mendengar ini, tubuh Li Ji bergetar kegirangan. Ya, bagaimana saya bisa mendapatkan ini? Li Ji melanjutkan dengan penuh semangat, anjing polisi memiliki indera penciuman yang luar biasa. Mereka dapat menemukan pria misterius itu pasti. Malam itu saya menggunakan kacamata penglihatan malam saya jadi saya tahu persis di mana lelaki misterius itu berdiri. Sudah beberapa hari tetapi tempat itu jarang dikunjungi. Mungkin masih ada aroma yang tersisa. Impresif. Anda telah menghasilkan ide yang sangat cemerlang. Li Ji memuji. Tentu saja. Luo Su berkata dengan bangga. Namun, dia masih tidak percaya bahwa Li Ji yang misterius bicarakan adalah pada tahap master. Hei, kenapa kamu mengemudi begitu lambat? Setelah punya rencana, Li Ji mendesak, cepat. Bawa kami ke Jiangjing sesegera mungkin. Kali ini aku akan menemukan pria misterius itu. Bukankah kamu memintaku untuk memperlambat? Luo Su memutar matanya ke arah Li Ji dan menginjak gas, melaju ke arah Jiangjing. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 106. Pagi selanjutnya. Setelah satu malam istirahat di asrama kampusnya, Fang Qiu bangun dan sarapan setelah berolahraga. Dia kemudian diam-diam membawa koper ke bank di luar sekolahnya. Aku ingin menyetor. Bank tidak sibuk di pagi hari. Fang Qiu berjalan langsung ke konter untuk menjalankan bisnisnya. Berapa banyak? Tanya orang di belakang meja, meraih satu tangan untuk mengambil uangnya. 850.000. Dijawab Fang Qiu. 1.500.000 untuk harta bumi dan 100.000 untuk tanaman obat. Dia memiliki total 1.650.000. Minus 550.000 yang telah disumbangkan ke panti asuhan, ia memiliki 1.050.000 yang tersisa. Setelah menyetor 750.000, ia akan memiliki 300.000 yang tersisa. Berapa banyak? Tanya petugas itu lagi, mengangkat kepalanya seolah dia tidak mendengar jawabannya. 750.000. Fang Qiu mengulangi. Petugas terkejut ketika Fang Qiu mengkonfirmasi nomor itu. Bekerja di depan bank, dia telah melihat banyak uang. Jumlah ini tidak cukup untuk mengejutkannya. Namun, yang mengejutkannya, berdiri di depannya jelas seorang siswa. Berapa banyak uang yang dapat dimiliki seorang siswa? Mereka yang mampu menabung sebagian bisa membuat setoran beberapa ribu paling banyak. Sangat sedikit yang meminta untuk menyetor 10.000. Dia tidak menyangka pemuda ini akan membuat setoran yang begitu besar. Selain kaget, dia langsung dipenuhi kegembiraan. Dia melihat peluang promosi. Dia meminta seorang kolega untuk mengambil posisi sekaligus dan pergi untuk melayani Fang Qiu secara langsung. 750.000 akan sangat membantu kinerja tabungannya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Segera. Dengan bantuan panitera ini, Fang Qiu mendepositokan 750.000 ke rekening banknya dan sisanya mencapai 870.000. Meninggalkan bank. Fang Qiu kembali ke sekolah dengan koper yang dilindungi kata sandi yang masih memiliki 300.000 uang tunai di dalamnya. Di gerbang sekolah, Fang Qiu melihat seorang kenalan lama, Li Qingxi. Melihat Fang Qiu, Li Qingxi mendekat secara langsung. Fang Qiu. Li Qingxi melihat ke kiri dan ke kanan saat dia berjalan menuju Fang Qiu. Lalu dia bertanya dengan nada kecewa namun cemas, di mana teman sekolahmu? Fang Qiu terus berjalan ke sekolah tanpa jawaban. Hei, saya sedang berbicara denganmu. Diabaikan oleh Fang Qiu, Li Qingxi berjalan maju dengan cepat. Suaranya menjadi dingin. Aku seniormu. Senior Anda mengajukan pertanyaan kepada Anda. Fang Qiu melemparkan pandangan menghina padanya. Dia berjalan menyamping. Li Qingxi menjadi sangat marah tetapi dia belum bisa menunjukkan amarahnya. Dia menghentikan Fang Qiu sekali lagi dan berkata, saya bertemu dengan seorang gadis di luar gerbang sekolah pada hari Senin. Dia mengaku sebagai teman sekolahmu jadi aku membawanya untuk mencarimu. Ternyata kamu tidak di sekolah. Lalu dia pergi. Aku melihatnya di luar gerbang sekolah beberapa hari yang lalu. Kenapa dia tidak datang lagi? Lagi pula, aku adalah presiden dari Serikat Mahasiswa. Ketika ada seorang siswa perempuan yang datang dari sekolah lain, itu adalah tugas saya untuk menunjukkan sekitar dan memperkenalkan sekolah kami kepadanya. Omong kosongnya berlanjut. Fang Qiu menatap Li Qingxi dan bertanya, apa yang kau inginkan? Aku ingin nomor teleponnya. Li Qingxi menjawab langsung. Itu benar.
Dia benar-benar mengajak Jiang Mengji ke sekolah hari itu. Tetapi mereka tidak menemukan Fang Qiyu dan Jiang Mengji mengucapkan selamat tinggal tanpa memberinya kontak. Beberapa hari ini, dia tahu Jiang Mengji berada di luar gerbang sekolah sehingga dia datang setiap hari untuk mengobrol dengannya. Jiang Mengji biasanya menyapanya dengan sopan dan tidak memperhatikannya lagi. Ini membuatnya merasa tidak enak. Dia tidak bisa mengerti mengapa Fang Qiyu begitu populer dengan gadis-gadis, terutama yang cantik. Jiang Mengji menjadi lebih dan lebih cantik di matanya dan dia ingin bermimpi tentangnya di malam hari. Kemudian Jiang Mengji menghilang. Dia tidak dapat menemukannya di manapun. Tanpa pilihan lain, Li Qingxi datang untuk menanyakan nomor telepon Jiang Mengji kepada Fang Qiyu. Aku tidak punya. Mengetahui niat Li Qingxi, Fang Qiyu memberikan jawaban yang jelas. Wajah Li Qingxi menjadi gelap. Fang Qiyu, Anda tidak bisa melihat pot sambil makan dari mangkuk. Kata Li Qingxi dengan sedikit amarah, menatap Fang Qiyu. Mendengarkan. Saya akan keluar dari Jiang Miaoyu jika Anda memberi saya kontak gadis itu. Saya berjanji untuk tidak pernah mengganggu Jiang Miaoyu lagi. Konflik di antara kita bisa berakhir juga. Saya bisa memberi Anda kata-kata saya bahwa serikat siswa tidak akan menyalahkan Anda di sekolah. Apa yang kamu katakan? Mendengar itu, Fang Qiyu tidak bisa menahan cibiran. Apakah dia idiot? Orang normal manapun tidak akan mengatakan itu. Dia mengambil langkah untuk pergi. Kali ini, wajah Li Qingxi berubah abu-abu. Fang Qiyu mempermalukannya. Dia, persatuan pelajar yang hadir, berbicara dengan sangat rendah hati untuk berdamai dengan Fang Qiyu untuk nomor telepon tetapi Fang Qiyu dingin dan acuh tak acuh. Bagaimana dia bisa tahan? Dia sudah menurunkan dirinya untuk nomor Jiang Mengji tetapi Fang Qiyu harus memberinya bahu dingin ketika dia sudah merasa canggung. Rasanya seperti Fang Qiyu menertawakannya. Bagaimana mungkin seorang pria yang sombong seperti dirinya dapat mengabaikan hal itu? Menyaksikan Fang Qiyu melangkah menjauh dari belakang, Li Qingxi yang berwajah gelap mengepalkan tangannya dan meraih ponselnya di saku celananya. Memanggil nomor Gao Fei. Pada waktu itu, Gao Fei menjalani pelatihan stamina dengan anggota tim trek lainnya. Di. Nada dering ponsel terdengar di antara tumpukan pakaian di atas rumput. Seorang anggota tim trek yang duduk di rumput dengan keringat di dahinya mulai mencari segera. Gao Fei, teleponmu. Mengeluarkan telepon berdering, anggota berteriak keras pada lari Gao Fei. Mendengar panggilan itu, Gao Fei melambat sekaligus dan berlari mendekat. Halo. Terengah-engah, Gao Fei menjawab panggilan itu. Fang Qiyu kembali. Suara dingin Li Qingxi datang dari ujung yang lain. Sempurna. Gao Fei mencibir dengan muram sebelum melanjutkan, aku menunggunya. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Duduk dan tunggu pertunjukan. Aku mengandalkanmu. Li Qingxi menutup telepon dengan marah. Sisi ini, setelah panggilan telepon. Gao Fei berbalik untuk bergabung kembali dengan pelatihan tetapi memperhatikan sosok yang dikenalnya di jalan dekat lapangan olahraga. Itu tidak lain adalah Fang Qiyu. Bicaralah tentang iblis dan dia datang. Bibir Gao Fei melengkung saat ia berlari ke arah Fang Qiyu. Gao Fei yang berkeringat berhenti di depan Fang Qiyu, menghalangi jalannya dengan tubuh yang tegap. Fang Qiyu melirik Gao Fei. Dia melangkah keluar dan disikat oleh Gao Fei. Gao Fei hilang. Kemudian dia menyadari bahwa dia baru saja diabaikan. Dendam baru ditambahkan ke kebencian lama. Siswa yang berspesialisasi dalam olahraga tidak memiliki apa-apa selain banyak kemarahan dan temperamen buruk. Menatap Fang Qiyu, dia menyipitkan matanya dan mengangkat kakinya untuk menendang punggung Fang Qiyu. Dia bermaksud melarikan diri setelah tendangan. Saat dia berlari kencang. Namun, Fang Qiyu tiba-tiba bergerak ke kanan saat dia melemparkan tendangan. Dia benar-benar ketinggalan. Beruntung dia tidak mengerahkan banyak kekuatan atau dia akan jatuh karena kekuatan inersia. Di sana, Fang Qiyu berbalik tiba-tiba setelah menghindari serangan tiba-tiba dan menatap Gao Fei dengan dingin, wajahnya gelap dan suram. Gao Fei merasa malu. Tapi rasa malu itu berlangsung tidak lebih dari setengah detik. Begitu. Anda ingin mendapatkan fisik dengan saya. Gao Fei memasang ejekan menghina dan kemudian menurunkan suaranya, kamu beruntung aku tidak menendang pantatmu terakhir kali. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Kami sedang liburan. Berjuang dilarang oleh peraturan sekolah. Lalu dia tertawa. Fang Qiyu tersenyum sinis. Sebagai seorang ahli realem guru, ia tidak tertarik melawan Gao Fei yang tidak berbeda dari balita. Namun, dia tidak keberatan mengajarinya pelajaran yang berani dia maju. Kekesalan dari terakhir kali belum terpecahkan. Pada waktu itu, kalian berdua, apa yang sedang kamu lakukan? Teriakan keras datang. Sebelum Gao Fei dapat melakukan pukulan,
Ma yang bertanggung jawab atas pelatihan stamina tim trek memperhatikan kelainan dan berlari ke arah mereka. Mendengar suara Pak Ma, wajah Gao Fei berubah. Dengan hadiah guru, apakah dia punya nyali untuk memukul saya? Tapi bagaimana saya bisa menghukum Fang Qiu tanpa melemparkan beberapa pukulan? Dia memutar matanya. Insiden selama lari pagi itu tiba-tiba menghantam Gao Fei dan keinginan untuk membalas dendam pun memuncak. Ketika Tuan Ma tiba di depan mereka, Gao Fei tersenyum ketika dia berbalik menghadap Tuan Ma dan berkata, Tuan Bu, murid ini Fang Qiu ingin bersaing denganku dalam berlari. Kami mulai lelah dari pelatihan. Mari kita bertanding. Ya, Ten. Ma melemparkan pandangan terkejut pada Fang Qiu. Gao Fei adalah anggota tim trek dan salah satu pelari terbaik. Mengapa pemuda ini meminta pertolongan dengan Gao Fei? Melihat Fang Qiu, Pak Ma mengangkat alisnya. Dia tampak agak akrab. Kemudian dia tiba-tiba teringat pelari yang sangat cepat pagi itu. Sosok itu sangat mirip dengan pemuda ini. Mungkinkah Fang Qiu menjadi pria itu? Pasti kalau tidak Gao Fei tidak akan memulai pertandingan dengannya. Pria muda ini ingin berkompetisi dengannya. Benar-benar bohong. Melirik Fang Qiu dari atas ke bawah, Tuan Ma bertanya, kamu ingin bertanding dengan Gao Fei? Fang Qiu menggelengkan kepalanya. Enggak, apa itu? Apakah kamu takut? Gao Fei memotong untuk mencibir penolakan Fang Qiu. Tawanya terdengar provokatif. Bagaimana mungkin Gao Fei dengan mudah melepaskan kesempatan yang begitu besar? Pagi itu, dia diperankan oleh Fang Qiu dengan kejam. Hari ini, dia bertekad untuk membalas dendam. Dia tidak bisa menerima bahwa Fang Qiu berlari lebih cepat daripada dia terakhir kali. Pasti ada trik terakhir kali. Namun, di bawah provokasi Gao Fei, Fang Qiu melirik Gao Fei seolah melihat seorang idiot. Kemudian dia menoleh ke Tuan Ma dan berkata, Tuan Bu, ada yang harus aku lakukan. Sampai jumpa. Karena kamu sudah ada di sini, mengapa tidak bertanding? Melihat ini, Pak Ma berseru. Dia juga ingin mencari tahu apakah Fang Qiu adalah pelari yang sangat cepat dan seberapa cepat dia bisa berlari. Dia ingin melihat betapa hebatnya pria ini memiliki keberanian untuk menantang Gao Fei untuk berlari. Menurut pendapatnya, Gao Fei memiliki mata yang bagus. Dia harus menjadi pelari yang baik jika Gao Fei memperhatikannya. Gao Fei tidak akan tertarik jika dia tidak baik. Fang Qiu memandang Tuan Ma dan kemudian berbalik ke Gao Fei. Dia meminta tamparan di wajah. Tidak sopan jika dia menolak menamparkan wajahnya. Baik, kami akan bertanding, kata Fang Qiu.